hari ini seluruh perwakilan masyarakat adat Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung MPR DPR RI Jakarta. Berbagai tuntutan disampaikan dalam aksi damai ini. Informasi terkininya akan disampaikan jurnalis Metro TV Bernardin Mario langsung dari depan gedung MPR DPR RI. Bernardin, apa saja tuntutan yang disampaikan oleh para perwakilan masyarakat adat di depan gedung parlemen? Ya, Gemma dan juga Naila, dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh seluruh perwakilan masyarakat adat yang ada di Indonesia yang berada dalam naungan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara telah melakukan aksinya sejak pukul 9 pagi tadi. Melakukan arak-arakan dari GBK sampai ke gedung DPR. Tadi kami mencatat setidaknya ada 3 tuntutan utama yang disampaikan oleh seluruh perwakilan masyarakat adat yang hadir di depan gedung parlemen untuk menyampaikan aspirasinya. Yang pertama, tuntutan yang mereka sampaikan adalah mereka menginginkan hak-hak mereka sebagai masyarakat adat ini dihormati oleh negara. Mengingat selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, mereka merasa hak-hak mereka sebagai masyarakat adat ini diabaikan. Banyak sekali persoalan sengketa tanah adat maupun kehidupan mereka yang tidak sejahtera. Mereka merasa diabaikan, tidak diperhatikan oleh negara, maka seringkali timbul bentrok antara aparat kepolisian dan maupun TNI dengan masyarakat adat dalam proses sengketa tanah. Dan hal ini pun akhirnya dilanjutkan kepada tuntutan kedua, di mana dalam tuntutan keduanya pada pagi hari ini di depan gedung parlemen, para masyarakat adat ini, seluruh masyarakat adat yang hadir di depan gedung parlemen ini meminta agar rekan-rekannya ataupun warga-warga yang ada di daerah-daerah yang telah diamankan oleh pihak kepolisian ini untuk segera dibebaskan. Karena mereka yang telah ditangkap selama proses bentrok sengketa tanah di berbagai daerah ini sampai saat ini masih ada yang belum dilepaskan oleh pihak keamanan. Sehingga mereka meminta agar negara segera membantu proses pelepasan seluruh warga ataupun masyarakat adat yang saat ini masih ditahan oleh pihak kepolisian. Dan yang ketiga, menyusul dengan tuntutan pertama dan kedua, mereka meminta agar RUU masyarakat adat ini segera disahkan oleh anggota DPR. Mengingat RUU masyarakat adat ini sebetulnya telah diajukan sejak tahun 2003, namun perjalanannya terus tarik ulur, di mana setelah masuk prolegnas, kemudian beberapa tahun kemudian ini ditarik kembali oleh anggota DPR, kemudian masuk kembali ke prolegnas tanpa adanya kejelasan sampai dengan saat ini. Sehingga tadi dalam aksi tersebut ditutup dengan penyerahan naskah akademik draft RUU masyarakat adat yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Ruka Sombolinggi, yang tadi naskahnya tersebut diterima juga oleh anggota DPR dari fraksi PKB, ada Daniel Johan, kemudian ada Maman Imanul, serta sekretaris fraksi PKB Anggia Ermani, di mana naskah draft ini nantinya akan mereka bawa ke dalam prolegnas di periode 2024-2029 masa jabatan anggota DPR yang baru, sehingga diharapkan dengan adanya naskah draft akademik yang komprehensif diambil dari suara-suara masyarakat ataupun orang-orang di daerah-daerah ini dapat menampung seluruh kegelisahan, kekhawatiran, dan juga keinginan masyarakat adat terkait dengan hak-hak yang mereka inginkan selama ini yang sampai dengan saat ini mungkin masih belum dipenuhi oleh negara. Gemma, Naila. Ya, Bernardin, apakah aksi ini akan berlanjut ke titik lain setelah ini? Ya, Gemma dan juga Naila, untuk aksi unjuk rasa atau aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat adat ini nanti akan berlanjut ke titik lain, yakni ke Istana Negara. Dan saat ini dapat dilihat di belakang saya seluruh masa aksi damai masyarakat adat sedang menunggu kendaraan mereka untuk melakukan sholat Jumat. Kemudian nanti akan langsung bergegas menuju ke Istana Negara. Mengingat memang tujuan utama dari aksi ini adalah mengingatkan atau mengkritisi pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun yang dianggap oleh mereka kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat adat, di mana tadi sudah saya katakan sebelumnya, Naila dan juga Gemma, hak-hak mereka sebagai masyarakat tadi telah dirampas, khususnya terkait dengan permasalahan sengketa tanah yang sering digunakan oleh pemerintah dengan dasar untuk membangun proyek strategis nasional, yang dimana menurut mereka dalam pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional ini kurang melibatkan masyarakat adat dalam pembebasan lahan ataupun juga
bagaimana negara dapat melakukan ganti rugi terhadap masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhan mereka dan juga kesejahteraan mereka setelah tanah adat mereka diambil alih oleh negara untuk pembangunan proyek-proyek yang dikatakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga aksi ini nanti akan berlanjut ke Istana Negara dengan harapan Presiden Joko Widodo di masa jabatannya, di akhir-akhir masa jabatannya, dan juga menuju ke pergantian pemerintahan selanjutnya, yakni pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini dapat mendengar aspirasi mereka, dapat mewujudkan permintaan mereka terkait dengan bagaimana hak-hak masyarakat adat ini dapat dipulihkan, dapat dikabulkan, sehingga mereka juga dapat mendapat penghidupan layak seperti dengan masyarakat-masyarakat yang ada di perkotaan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan langsung dari depan gedung parlemen. Kembali ke Anda di studio, Gemma Naila. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Fernando Mario, langsung dari depan gedung parlemen. Selamat kembali bertugas.